Assalamualaikum Sobat Melalak. Apa kabar? Semoga sehat terus ya. Soalnya kalau banyak duit lalu kalian sakit, sia-sia. Tidak bisa menikmati waktu sehatmu. Nah, masih edisi liburan kemarin nih. Tim Melalak mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di Pulau Jawa. Dan tujuan pertama kita adalah Yogyakarta. Pagi itu tim berangkat dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara Internasional Yogyakarta. Perjalanan menggunakan pesawat memakan waktu 3 jam lebih kalau tidak transit. Selama perjalanan, tim menyaksikan keindahan langit ciptaan Allah ketika pesawat melintasi lautan awan. Seraya berkata, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Surat Ar-Rahman. Tak lama kemudian pesawat kami pun landing di Bandara Internasional Yogyakarta yang ada di Kulon Progo. Bandara ini masih baru dan sangat menarik karena banyak karya seni dan ornamen indah yang disajikan. Di Jogja, tim Melalak dijemput sanak keluarga dan langsung ke penginapan untuk bersiap mengunjungi destinasi pertama yang akan kami kunjungi. Di pagi harinya, tim bergegas menuju lokasi wisata yang menyajikan nuansa alam dengan sepeda motor. Karena beberapa lokasi yang akan tim kunjungi ini sebaiknya tidak menggunakan mobil. Selain menanjak, juga jalannya sedikit sempit. Dan sampailah kita di Watu Mabur. Watu Mabur Camp di Mangunan Delingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tak hanya menawarkan pengalaman berkemah di tepi tebing. Kamu juga bisa menikmati pemandangan dari ketinggian berupa Sungai Oya yang berkelok di bawah dan juga terasering sawah yang cantik. Di sana juga tersedia banyak spot foto yang khusus dibangun oleh pengelola dengan konsep natural. Membuat kamu bisa berfoto di banyak spot berbeda.
dengan latar belakang yang indah berupa kabut tipis dan cahaya matahari terbit yang mengagumkan. Saat ini, Watu Mabul Camp masih beroperasi secara normal. Namun, sebelum berwisata ke sana, ada baiknya kamu mengikuti tips berikut agar pengalaman berwisata semakin aman dan nyaman. Salah satu pengalaman yang jadi jagoan Watu Mabul Camp adalah melihat matahari terbit atau sunrise. Untuk menikmati momen sunrise, kamu perlu datang tepat waktu. Watu Mabul Camp juga terkenal dengan penampakan kabutnya yang begitu cantik. Kabut tersebut bisa dilihat dengan jelas dari tepi tebing yang menghadap ke jurang. Meliuk-liuk menyusuri sungai Oya dan membuatmu seakan berada di negeri di atas awan. Sebagai alternatif, jika tak mau ketinggalan momen sunrise, kamu bisa berkemah di Watu Mabul Camp. Jika hanya ingin bersantai, menikmati pemandangan dan udara yang sejuk, kamu tak perlu datang pagi-pagi. Kamu bisa datang di siang hari menjelang sore. Tepatnya mulai pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Saat itu udara sudah sejuk dan cahaya matahari pun tidak terlalu panas. Jika ingin berburu kabut, paling tepat datang di musim penghujan. Biasanya kabut datang ketika hari sebelumnya Yogyakarta dilanda hujan. Namun hati-hati juga, jika kabut terlalu tebal, maka bisa jadi momen matahari terbit yang kamu tunggu-tunggu malah tidak terlihat karena terhalang kabut. Berkemah di Watu Mabul Camp tidak perlu membawa peralatan kemah. Pengelola menyediakan penyewaan alat kemah dengan harga terjangkau. Untuk tenda dom berkapasitas 5 orang sudah termasuk tiket masuk dipatok seharga Rp50.000 saja. Kamu juga bisa menyewa unit glamping yang tersedia. Harganya Rp350.000 per unit untuk kapasitas 4 orang. Jika ingin memasukkan lebih banyak orang, unit ini bisa menampung hingga 8 orang. Hanya saja tambahan tersebut akan dikenakan biaya Rp50.000 per orang. Jika kebetulan memiliki alat kemah, kamu juga bisa membawanya sendiri. Jadi kamu hanya perlu membayar tiket masuk kemah saja, seharga Rp15.000 per orang. 4 unit glamping yang ada di Watu Mabul Camp jumlahnya sangat terbatas, dan seringkali selalu penuh. Untuk itu, ada baiknya jika kamu melakukan reservasi dulu sebelum datang. Hal yang sama berlaku untuk berkemah dengan penyewaan alat kemah dari pengelola. Pesan lebih dahulu alat apa saja yang mau kamu sewa agar tidak kehabisan. Selain itu, untuk kamu yang berwisata bersama keluarga besar atau teman-teman dengan bus besar, kamu juga perlu untuk melakukan konfirmasi pada pengelola. Pasalnya, bus besar masih belum bisa mencapai lokasi wisata karena jalur yang sempit. Bus besar biasanya harus parkir di parkiran umum di dekat hutan pinus Mangunan. Dari sana, pengelola bisa menyediakan fasilitas shuttle untuk menuju Watu Mabul Camp. Namun, kamu perlu melakukan reservasi dahulu pada pengelola. Nah, puas main di Mabur? Kita bergeser ke lokasi di sebelahnya yuk. Bukit Panguk Kediwung merupakan tempat wisata terletak di Kediwung, Mangunan, Delingo, Bantu, Yogyakarta. Objek wisata ini menawarkan pemandangan alam dan ketinggian. Bukit Panguk Kediwung merupakan salah satu pilihan untuk mengisi liburan di Yogyakarta. Pemandangan alam yang dilihat dari ketinggian merupakan daya tarik Bukit Panguk Kediwung. Pengunjung dapat melihat pemandangan alam dari gardu yang terbuat dari kayu dan bambu yang menjorok ke bibir tebing. Dari sini, pemandangan di bawah bukit terlihat jelas. Dari gardu ini, pengunjung dapat melihat sungai Oya yang membelah bukit yang terhampar hijau. Pengelola Bukit Panguk Kediwung menyediakan gardu pandang yang sekaligus sebagai spot foto. Gardu pandang ada yang berbentuk jembatan memanjang, bentuk kereta kuda, bentuk sayap kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Gardu pandang Bukit Panguk Kediwung terbagi dalam 2 bagian, timur dan selatan.
gardu pandang di sebelah timur untuk melihat matahari terbit, dan gardu pandang di selatan untuk melihat pegunungan yang sejajar. Kedua spot menawarkan pemandangan yang luar biasa yang sayang untuk dilewatkan. Jika pengunjung ingin melihat pemandangan gardu di sebelah timur, maka pengunjung akan dikenakan tarif senilai Rp3.000 dalam durasi 3 menit. Sedangkan di gardu selatan, pengunjung tidak dikenakan tarif alias gratis. Pengunjung yang ingin berburu sunrise dapat datang setelah subuh atau sekitar pukul 5 pagi. Matahari akan terbit di antara hamparan kabut pagi dan udara pagi yang segar. Pemandangan ini juga sesuai untuk berburu foto. Pada pagi buta, lokasi wisata sudah buka dan sudah dipenuhi pengunjung yang ingin melihat sunrise. Untuk melihat sunrise, ada baiknya pengunjung memeriksa kondisi cuaca. Jika malam turun hujan, maka tidak direkomendasikan untuk berkunjung, karena sunrise diperkirakan tidak akan kelihatan. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah musim kemarau. Jika pada pagi hari tidak bisa melihat sunrise, pengunjung dapat melihat sunset pada sore hari. Untuk menikmati keindahan Bukit Panguk Kediwung, pengunjung akan dikenakan tiket masuk senilai Rp3.000. Sedangkan biaya parkir kendaraan Rp2.000. Jarak tempuh dari Bukit Panguk Kediwung dari kota Yogyakarta sekitar 20 km, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Rute perjalanan ke arah selatan kota Yogyakarta, atau tepatnya ke Jalan Imogiri Timur. Kemudian ikuti jalan hingga menemukan Pasar Imogiri, lalu belok kiri. Perjalanan dilanjutkan ke arah Delingo, dan dari sana ada papan petunjuk menuju Bukit Panguk Kediwung. Akses jalan ke Bukit Panguk Kediwung sudah diaspal, namun kontur jalannya naik turun. Tak jauh dari Bukit Panguk, kita geser lagi yuk ke destinasi berikutnya yang juga pernah viral, yaitu Hutan Pinus Mangunan. Hutan Pinus Mangunan adalah hutan pinus yang terletak di Sukorame, Mangunan, Delingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum wisata ini dikenal banyak orang, hutan ini dulunya merupakan kawasan tandus. Karena tandusnya kawasan tersebut, pengelola hutan pun melakukan penghijauan dengan menanam beberapa pohon. Di antaranya ada pohon pinus, pohon akasia, mahoni, dan masih banyak lagi. Lama-kelamaan, penghijauan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Selain menjadi hutan lindung, kawasan hutan ini juga dijadikan sebagai objek wisata dan dibangun fasilitas pendukung agar membuat pengunjung merasa nyaman, seperti toilet, musola, gardu pandang, panggung dengan kursi-kursi yang dibuat dari kayu dan ditata dengan rapi. Di Hutan Pinus Mangunan terdapat panggung yang lengkap dengan kursi-kursi kayu yang dibuat dari alam sekitar dan menjadi ikon dari Hutan Pinus Mangunan. Wisatawan dapat menikmati indahnya alam dengan duduk-duduk santai di kursi kayu tersebut. Dengan duduk-duduk di kursi kayu tersebut, dapat menghilangkan rasa penat dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Selain panggung, di hutan ini juga terdapat fasilitas yang lengkap. Di antaranya ada gazebo, gardu pandang, musola, toilet, warung makan, taman bunga, sewa hamak, bahkan
juga disediakan untuk tempat camping. Di hutan ini terdapat spot foto yang instagramable dan bisa dimanfaatkan untuk mengabadikan momen dengan berfoto ria. Tak heran banyak wisatawan yang memburu tempat ini. Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Jika kamu bosan berkunjung ke objek wisata yang itu-itu saja, cobalah datang ke hutan pinus Mangunan. Di tempat ini, kamu bisa melihat pemandangan alam yang indah dan hijau. Selain itu, udara di sekitarnya juga sejuk, sehingga sangat cocok untuk kamu yang ingin healing. Dilansir dari situs Visiting Jogja, daya tarik utama dari hutan pinus Mangunan adalah banyaknya pohon pinus yang tinggi dan rindang. Padahal area hutan pinus Mangunan dahulu merupakan wilayah yang tandus dan kering loh. Agar terlihat rimbun dan asri, lahan seluas hampir 500 hektar tersebut ditanami aneka pepohonan, seperti mahoni, akasia, kayu putih, hingga pinus. Seiring berjalannya waktu, pohon-pohon itu tumbuh subur dan akhirnya dikembangkan menjadi objek wisata. Karena banyak ditumbuhi pepohonan, alhasil udara di sekitar hutan pinus Mangunan menjadi sejuk. Udara yang bersih dan segar tersebut kemudian dimanfaatkan banyak wisatawan untuk healing sembari melihat pepohonan yang hijau. Bagi sobat melalak yang ingin berkunjung ke hutan pinus Mangunan, kalian harus membeli tiket masuk terlebih dahulu. Untuk harga tiket masuknya sendiri dibanderol sekitar Rp5.000 per orang. Jika kamu membawa kendaraan, maka akan dikenakan tarif parkir sebesar Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Hutan pinus Mangunan buka setiap hari dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Agar bisa merasakan udara yang sejuk dan tidak ramai pengunjung, disarankan untuk datang antara pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi. Hutan pinus Mangunan terletak di Jalan Hutan Pinus Ganjir, Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya yang tak begitu jauh dari pusat kota Jogja membuat akses menuju hutan pinus Mangunan cukup mudah. Dari pantauan Google Maps, apabila kamu berangkat dari Jalan Malioboro, dibutuhkan waktu sekitar 50 hingga 60 menit dengan berkendara mobil. Apabila berangkat dari stasiun Tugu, butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan dengan mengendarai mobil. Demikian pembahasan mengenai hutan pinus Mangunan. Mulai dari daya tarik, fasilitas, harga tiket masuk, jam operasional, hingga rute menuju ke sana. Semoga ini dapat membantu sobat melalak.
Lelah berkeliling, perut jadi lapar deh. Tim melalak makan dulu ya sobat di angkringan Puncak Bibis. Buat sobat melalak, angkringan Puncak Bibis merupakan destinasi kuliner yang menarik untuk dikunjungi, khususnya saat liburan ke Jogja. Tempat makan ini menyediakan berbagai menu yang enak dan lezat. Selain itu, ciri khas dari tempat ini adalah pemandangannya yang sangat indah. Sambil makan, pengunjung bisa melihat perbukitan hijau yang ada di sekitar tempat ini. Angkringan merupakan sebutan untuk tempat makan yang biasanya berdiri dengan tenda di pinggir jalan. Angkringan sangat mudah ditemukan di daerah Solo maupun Jogja. Salah satu makanan khas dari angkringan adalah nasi kucingnya. Namun kini banyak angkringan yang telah mengadopsi konsep modern dan estetik. Salah satunya adalah angkringan Puncak Bibis Bantul. Angkringan ini berlokasi di Jalan Daniswara, Bibis Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dikutip dari Instagram Angkringan Puncak Bibis, Angkringan Puncak Bibis yang ada di Bantul merupakan salah satu destinasi wisata kuliner yang menarik untuk dikunjungi ketika liburan ke Jogja dan sekitarnya. Tempat makan ini buka setiap hari Selasa hingga hari Minggu pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Jadi tempat ini cocok untuk sarapan hingga makan malam bersama pasangan atau keluarga. Nah, perut sudah kenyang. Saatnya menuju lokasi tujuan utama ke Yogyakarta yang dulu viral hingga saat ini. Mana lagi kalau bukan Malioboro. Malioboro merupakan nama salah satu jalan di pusat kota Yogyakarta. Jalan Malioboro itu sendiri merupakan salah satu jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Secara keseluruhan terdiri dari Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jalan Malioboro merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta. Asal nama Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Maliabara, yang berarti karangan bunga. Ada pula beberapa ahli yang berpendapat asal kata nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Jogja pada tahun 1811 hingga 1816 Masehi. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan pada awal abad ke-19. Malioboro mulai populer pada era kolonial, sekitar tahun 1790 hingga 1945. Ketika itu, pemerintah Belanda membangun benteng Vredenburg pada tahun 1790 di ujung selatan Malioboro. Belanda juga membangun Dutch Club atau Sociëteit der Vereniging Yogyakarta pada tahun 1822, The Dutch Governor's Residence pada tahun 1830, Java's Bank, dan kantor pos. Perkembangan Malioboro semakin pesat, ditambah dengan adanya perdagangan antara pemerintah Belanda dengan pedagang Tionghoa. Pada tahun 1887, Jalan Malioboro dibagi 2 setelah stasiun Tugu Jogja dibangun. Malioboro juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di jalan ini pernah terjadi pertempuran hebat antara pejuang tanah air dengan pasukan kolonial Belanda yang dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Pasukan Merah Putih berhasil menaklukkan kekuatan Belanda dan menduduki Yogyakarta setelah 6 jam bertempur. Hingga saat ini, Malioboro terus berkembang dengan tetap mempertahankan konsep aslinya dulu. Malioboro jadi pusat kehidupan masyarakat Jogja. Tempat-tempat strategis seperti kantor gubernur, gedung DPRD, Pasar Induk Beringharjo, Teras Malioboro, hingga Istana Presiden Gedung Agung juga berada di kawasan ini.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan perbaikan untuk menata Malioboro menjadi kawasan yang nyaman untuk disinggahi. Pada tahun 2016 ini, pemerintah telah berhasil mensterilkan parkir kendaraan dari Malioboro dan tengah menata kawasan di sisi timur untuk pedestrian. Warung-warung lesehan hingga saat ini masih dipertahankan untuk mempertahankan ciri khas Malioboro. Kemudian pada tahun 2022, seluruh PKL di Jalan Malioboro dipindahkan ke kawasan teras Malioboro, sehingga jalan ini menjadi lebih rapi dan nyaman untuk dilewati. Malioboro sebagai destinasi wisata ikonik di kota Yogyakarta menarik bagi sekitar 5.000 hingga 10.000 wisatawan setiap harinya, terutama pada akhir pekan. Para wisatawan datang untuk menikmati perpaduan antara sejarah, pendidikan, belanja, dan kuliner. Jalan Malioboro berdiri bersamaan dengan berdirinya Keraton Yogyakarta. Sekitar tahun 1870-an, sentra ekonomi di Yogyakarta mulai berkembang seiring dengan terbitnya Undang-Undang Agraria kala itu. Sebagai respon dari padatnya aktivitas di pedestrian Malioboro, saat ini jalur lambat diubah menjadi ruang bagi pejalan kaki agar kenyamanan pejalan kaki dapat meningkat. Pertemuan antara aktivitas pencari nafkah dan aktivitas pejalan kaki berbaur menjadi aktivitas bernilai sosial dan ekonomi. Didukung dengan keberadaan street furniture, kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Belakangan ini, konsep Malioboro sebagai teras budaya terus berkembang. Pedestrian Malioboro ditujukan menjadi ruang pedestrian non-mesin dan mengutamakan manusia sebagai pelaku utama untuk memanfaatkan ruang publik. Contohnya pejalan kaki, andong, dan becak sebagai moda transportasi utama. Selain itu, Jalan Malioboro direncanakan untuk menjadi koridor komersial, sejarah, dan budaya utama di kota Jogja. Jalan Malioboro dan kawasan sekitar menjadi jalur komersial utama dengan fasad bangunan yang dirancang untuk memperkuat eksistensi koridor Malioboro yang bersejarah. Karakter visual bangunan seperti ini menjadi memori kolektif masyarakat dan menjadi daya tarik utama wisatawan. Tidak jarang, pertunjukan-pertunjukan budaya yang diadakan di depan bangunan-bangunan kuno memperkuat ciri dan karakteristik Malioboro. Hal ini menghadirkan berbagai persepsi dalam masyarakat. Secara umum, masyarakat menganggap bahwa Malioboro merupakan identitas kota Yogyakarta. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif dari masyarakat sendiri, Malioboro berpotensi menjadi kawasan wisata yang lebih berkelanjutan dan berkualitas. Puas main di Malioboro, tim Melalak balik dulu ke penginapan untuk persiapan ke kota berikutnya besok harinya. Pagi hari kami menuju loket Travel Day Trans dan check-in lalu membayar tiket yang sudah kami pesan di malam sebelum keberangkatan. Tak lama menunggu, kami pun beranjak pergi menuju kota Surabaya. Semenjak dibangunnya jalur Trans Java, perjalanan dari Yogyakarta ke Jawa Timur semakin singkat. Yang dahulunya bisa 8 hingga 10 jam perjalanan, kini hanya 5 jam saja melalui jalur bebas hambatan. Dan kami pun tiba di kota Surabaya, ibu kotanya Jawa Timur. Destinasi pertama yang kami kunjungi adalah ikonnya Surabaya. Mana lagi kalau bukan patung hiu dan buaya. Terdapat 3 patung ikan hiu dan buaya yang membentuk huruf S itu di Surabaya. Patung ini kerap dijadikan spot foto bagi warga maupun wisatawan yang sedang berkunjung. Masyarakat akan menjumpai patung tersebut jika melewati 3 kawasan ini. Yang pertama, di depan Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Salah satu patung Sura dan Baya yang sangat familiar berada di Jalan Diponegoro nomor 1B Darmo,
tepatnya di depan KBS Surabaya bagian selatan. Jika ingin berkunjung ke KBS, Anda bisa menyempatkan berfoto di sana. Biasanya akan ada juru foto yang berkenan untuk memotret Anda bersama keluarga. Patung Sura dan Baya yang kedua berada di tengah kota Surabaya, tepatnya di Jalan Gubeng Pojok nomor 5 Genteng. Lokasinya menjadi satu dengan area skate dan BMX Park Surabaya. Jika Anda melintas ke area Jalan Gubeng Pemuda, Anda akan melihat patung ini berdiri di sana dengan gagah. Lokasinya juga berdekatan dengan monumen kapal selam sehingga pengunjung bisa sekalian berwisata ke sana. Patung Sura dan Baya yang ketiga bisa dilihat di sekitar Jalan Pantai Kenjeran, Surabaya. Patung ini baru saja dibangun pada tahun 2019. Sambil foto-foto di patung ini, sedikit kita cerita tentang kota ini ya, Sobat Melalak. Surabaya menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Jawa Timur. Kota berjuluk Kota Pahlawan ini menduduki posisi kedua sebagai kota terbesar di Indonesia setelah kota Jakarta. Dikutip dari laman Universitas Telkom, Surabaya terletak sekitar 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat Laut Denpasar. Luas wilayahnya kurang lebih 335,28 km persegi. Sebanyak 10 juta jiwa tinggal di Surabaya. Itu menjadikan kota ini sebagai kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Yuk mengenal lebih jauh tentang Surabaya, mulai dari asal-usul namanya, sejarah julukan kota pahlawan hingga destinasi wisata populer di sana. Kata Surabaya lahir dari kata Sura, yang berarti berani, dan Baya yang berarti bahaya. Penamaan ini juga berkaitan dengan legenda pertempuran ikan hiu dan buaya dalam memperebutkan makanan. Cerita rakyat perkelahian ikan hiu, Sura, dan buaya Baya melekat di sejarah nama kota Surabaya. Dari peristiwa itu juga dibuat lambang kota Surabaya, yakni ikan hiu Sura dan buaya Baya. Pendapat lain mengatakan asal-usul nama Surabaya dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat, dan Baya berarti bahaya, sehingga Surabaya artinya selamat menghadapi bahaya. Laman resmi Surabaya menyebut julukan kota pahlawan berawal dari peristiwa pertempuran Raden Wijaya dan pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan pada tahun 1293. Pertempuran ini kemudian ditetapkan sebagai hari berdirinya kota Surabaya, 31 Mei. Sebutan kota pahlawan disematkan pada kota Surabaya sebagai pengingat perjuangan para pahlawan dalam pertempuran 10 November 1945. Yaitu momen di mana arek-arek Surabaya mulai bergairah untuk melawan penjajah seusai orasi Bung Tomo. Pertempuran tersebut banyak memakan korban jiwa. Perjuangan itulah yang menjadikan Surabaya sebagai kota pahlawan. Selain itu, 10 November juga ditetapkan sebagai Hari Pahlawan.
Sejenak tim melalak mengelilingi jalanan di Surabaya ini, sobat. Beberapa orang cenderung menikmati suasana di malam hari. Selain karena sejuknya angin malam, keindahan pemandangan kota di malam hari dinilai jauh lebih menarik. Tidak sedikit orang yang masih bepergian di malam hari hanya untuk melepas penat dan bosan setelah seharian bekerja. Kita bisa menghabiskan waktu dengan sekedar nongkrong bersama teman. Di Surabaya, terdapat sejumlah destinasi wisata yang memberlakukan jam operasional sampai malam hari loh. Berikut wisata malam di Surabaya yang wajib kamu kunjungi. Bagi yang tertarik menyusuri sungai sambil melihat keindahan alam di kota Surabaya di malam hari, tentunya ditemani nuansa lampu-lampion di sepanjang perjalanan. Kamu wajib mencoba wisata perahu Kalimas. Lokasinya berada di Jalan Pemuda nomor 39. Wisata ini juga menawarkan keliling bangunan bersejarah di Surabaya. Bagi yang tertarik mengikuti wisata satwa di malam hari, kamu dapat mengunjungi Surabaya Night Zoo. Di kebun binatang ini, kamu akan mendapatkan wawasan seputar binatang nokturnal yang hanya dapat dilihat di malam hari. Tim melalak tidak menghabiskan waktu yang lama di kota Surabaya. Ketika malam tiba, kami putuskan untuk bermalam di kota Malang, sekitar 2 jam perjalanan dari Surabaya. Sedikit cerita tentang kota Malang ya. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Bersama dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. Kota Malang yang terletak pada ketinggian 440 hingga 667 meter di atas permukaan air laut merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimilikinya. Pagi pun tiba. Setelah sarapan, tim melalak bergegas menelusuri pusat kota Malang dengan berjalan kaki. Ya, hitung-hitung sambil olahraga. Kota Malang adalah salah satu kota pendidikan terpenting di Indonesia dengan lebih dari 60 perguruan tinggi dan ratusan ribu mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara. Sebagai wilayah yang berada pada epicentrum Malang Raya, Kota Malang juga menjadi pusat perdagangan, jasa, dan destinasi wisata yang sangat strategis di Jawa Timur. Dengan potensi sumber daya manusia yang luar biasa, Kota Malang saat ini tumbuh menjadi kota kreatif yang dinamis. Sebuah kota di mana keberagaman dirawat dengan budaya dan toleransi. Kota Malang adalah tempat untuk setiap insan menggapai potensi terbaiknya. Rumah di mana cerita menjadi sejarah. Lama berjalan, akhirnya kita tiba di destinasi pertama, yaitu alun-alun Kota Malang. Alun-alun Kota Malang menjadi ikon yang sayang untuk dilewatkan jika berkunjung ke Kota Malang. Biasanya orang-orang yang memilih alun-alun sebagai tempat bersantai atau berkumpul bersama teman atau keluarga. Namun banyak yang tak tahu kalau ternyata Malang mempunyai 2 alun-alun, yaitu alun-alun Merdeka dan alun-alun Bundar.
Yuk ketahui ada apa saja di kedua alun-alun ini. Kamu bisa mengunjungi alun-alun Merdeka atau alun-alun Tugu yang memiliki daya tariknya masing-masing. Lokasinya tak begitu jauh antara keduanya. Alun-alun Merdeka disebut juga sebagai alun-alun Jamik karena lokasinya berada tepat di depan Masjid Jamik. Berikut beberapa hal menarik di alun-alun Merdeka, Kota Malang. Yang pertama adalah air mancur menari. Alun-alun Kota Malang mempunyai air mancur menari yang berada tepat di tengah alun-alun. Mengutip buku Cintaku tertambat di Kota Malang oleh Muslimin dan Kalista, keberadaan air mancur membuat semua mata pengunjung tertuju pada objek ini. Saat malam hari terdapat cahaya lampu warna-warni yang menyoroti air mancur selama beberapa menit. Hal tersebut membuat pengunjung rela menunggu lama hanya untuk melihat keindahan ini. Yang kedua adalah nuansa alami dan hijau. Alun-alun ini mempunyai pemandangan yang indah dan dikelilingi banyak tanaman hias. Selain itu, pohon-pohon besarnya membuat hawa alun-alun menjadi sejuk dan rindang. Warna hijau yang mengelilingi alun-alun ini pun begitu indah dipandang. Terdapat rumpun taman yang tersebar hampir di seluruh kawasan alun-alun. Ada banyak sekali burung merpati yang berlalu lalang di sekitar alun-alun. Terdapat sangkar buatan untuk kawanan burung ini, sehingga pengunjung pun suka memberikan makan kepada burung-burung merpati. Alun-alun Kota Malang menyediakan area skateboard untuk para skaters menyalurkan hobi skateboardnya. Area ini pun bebas digunakan oleh siapapun. Selain area skateboard, di bagian selatan alun-alun pengunjung bisa menemukan playground untuk anak-anak. Ada perosotan, ayunan, dan lain sebagainya. Area ini menjadi yang paling dipadati anak-anak dan orang tua. Sebab lokasi alun-alun berada di depan Masjid Agung Jamik, Kota Malang, kini tersedia shaf untuk sholat yang ada di alun-alun. Shaf sholat ini biasanya dimanfaatkan saat momen-momen lebaran saat jemaah sedang menuber. Keberadaan masjidnya yang mewah dan megah juga membuat pemandangan semakin menawan. Alun-alun Kota Malang bisa menjadi tempat untuk bersepeda. Kamu bisa menemukan jalur khusus sepeda yang mengitari kawasan alun-alun. Jalur pejalan kaki di kawasan alun-alun Kota Malang tertata rapi. Hal ini membuat kita bisa berjalan dengan leluasa dan juga nyaman. Selain itu, terdapat tempat sampah yang berada di sepanjang jalur pejalan kaki dan di setiap sudut alun-alun. Hal ini pun membuat kebersihan lingkungannya lebih terjaga. Mengutip laman Pesona Indonesia dari Kemenparekraf, pengunjung bisa menggunakan Wi-Fi secara gratis di alun-alun Kota Malang. Di sini, kamu bisa browsing internet dengan bebas. Mengutip website resmi Kelurahan Sumbersari Kota Malang, alun-alun Bundar atau alun-alun Tugu Malang memiliki bentuk yang melingkar. Taman ini mempunyai monumen Tugu di tengahnya yang ditandatangani oleh Soekarno dan A.G. Suroto. Monumen Tugu yang berada di tengah melambangkan pusat untuk kelima penjuru arah. Puncaknya berbentuk bambu runcing sebagai senjata yang digunakan bangsa Indonesia melawan penjajah. Di sekeliling Tugu terdapat kolam dengan bunga teratai berwarna merah dan putih yang melambangkan bendera merah putih. Selain Tugu, ada pula Balai Kota Malang. Kamu bisa mengabadikan foto berlatarkan gedung ini. Mengutip salah satu situs travel, alun-alun Merdeka berada di Jalan Merdeka Selatan, Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sementara alun-alun Bundar hanya berjarak 700 meter dari alun-alun Merdeka. Alamat alun-alun Bundar berada di Jalan Tugu, Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Wisatawan tidak dikenakan biaya untuk masuk ke kedua alun-alun Malang, namun kamu perlu membayar parkir. Untuk mobil tarifnya adalah Rp5.000, sementara motor adalah Rp2.000. Dari alun-alun Malang, tim bergeser lagi ke Kota Batu. Pasti sudah pada tahu nih, kalau melalak ke Jawa Timur, pasti tidak lengkap kalau tidak main ke Kota Batu. Ada banyak lokasi wisata di Kota Batu. Namun karena waktu tim sangat singkat, tim hanya akan melewati beberapa lokasi wisata saja.
Salah satunya adalah Karnaval Jatim Part 3. Mungkin tim akan singgahi di waktu lainnya ya sobat. Waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Namun tim melalak memutuskan makan siang di lokasi wisata juga, yakni Batu Flower Garden. Kota Batu ternyata tak hanya memiliki air terjun Coban Rais yang memukau, namun ada juga Batu Flower Garden yang indah. Batu Flower Garden merupakan tempat rekreasi berupa taman bunga dengan pemandangan indah dan berbagai spot foto menarik. Lokasi Batu Flower Garden ada di kawasan lereng Gunung Panderman, tepatnya di Oro-Oro Ondo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Letaknya juga sangat strategis karena dekat dengan kawasan Taman Wisata Coban Rais dan Batu Night Spectacular atau BNS. Untuk bisa menikmati liburan di Batu Flower Garden, pengunjung harus memperhatikan harga tiket dan jam buka tempat wisata spot selfie Instagramable ini. Tiket masuk Batu Flower Garden terdiri dari tiket utama, yaitu tiket kawasan perhutani dan kawasan wisata, serta tiket tambahan di tiap spot foto. Harga tiket utama Batu Flower Garden adalah Rp37.500, yang sudah termasuk layanan pengambilan foto oleh petugas di tiap spot foto. Batu Flower Garden menawarkan keindahan pemandangan dari lereng Gunung Panderman yang berada di ketinggian 1000 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Apalagi lokasi ini memiliki spot foto I love you yang menyerupai gardu pandang dengan latar belakang kota Batu dari ketinggian. Sehingga hasil fotonya pun tidak akan sama. Terlebih pengunjung akan dilayani petugas yang akan mengarahkan dan mengambil foto sehingga hasilnya juga akan semakin menarik. Beberapa spot foto juga cukup menantang dan memacu adrenalin, sehingga pengunjung juga bisa merasakan keseruannya. Bagi pengunjung yang tidak ingin berfoto, juga bisa mampir menikmati pemandangan taman bunga dan keindahan alam di sekitarnya. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah selain hari libur dan akhir pekan, karena pengunjung tidak akan mengantri terlalu lama di tiap spot foto. Disarankan untuk datang ke Batu Flower Garden pada waktu pagi atau menjelang sore agar matahari tidak terlalu terik sehingga hasil fotonya juga maksimal. Buat kamu yang sedang berencana liburan ke Batu, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat makan yang menawarkan pemandangan memukau dan suasana yang nyaman, yaitu Ken's Cafe. Cafe yang lagi trending di sosial media ini terletak di kawasan yang terkenal dengan keindahan alamnya, yakni Batu Flower Garden dan Coban Rais. Cafe ini menjadi pilihan tepat untuk menikmati waktu santai sambil menikmati hidangan lezat. Penasaran seperti apa tempatnya? Simak ulasan berikut ini. Ken's Cafe terletak di Desa Oro-Oro Ondo, Kecamatan Batu yang bisa dijangkau dengan berkendara sekitar 30 hingga 45 menit dari Kota Malang. Lokasi cafe ini cukup strategis, berada di kawasan Batu Flower Garden dengan pemandangan yang memukau dari tiap sudutnya. Suasana yang sejuk, khas dataran tinggi, membuat Ken's Cafe menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai. Apalagi kafe ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang memadai seperti parkir, toilet, dan musola yang semakin memudahkan pengunjung. Saat mengunjungi Ken's Cafe, kamu akan dimanjakan dengan dua spot menarik. Di bagian atas, kamu bisa melihat keindahan Batu Flower Garden. Sementara di bagian bawah, terdapat air terjun kecil yang menambah kesan alami dan menenangkan. Ketika sore hari menjelang malam, suasana di kafe semakin mempesona dengan lampu kuning yang menyala, menciptakan atmosfer yang hangat dan romantis. Ken's Cafe tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah, tetapi juga fasilitas yang cukup lengkap. Di sini kamu bisa menikmati udara segar sambil menikmati hidangan lezat. Untuk harga menu makanan dan minuman, Ken's Cafe cukup terjangkau, dengan harga mulai dari Rp20.000 saja. Sebagai informasi tambahan, setiap pengunjung yang datang ke Ken's Cafe perlu membayar tiket masuk sebesar Rp15.000.
serta biaya parkir motor sebesar Rp2.500. Jadi total biaya untuk menikmati suasana di kafe ini adalah sekitar Rp17.500, belum termasuk menu yang dipesan. Lokasi Ken's Cafe berdekatan dengan beberapa tempat wisata menarik lainnya. Setelah bersantai di kafe, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke Batu Edu Park, yang merupakan tempat bermain yang cocok untuk anak-anak. Tiket masuk ke Batu Edu Park dibanderol pada harga Rp20.000 pada weekdays dan Rp25.000 pada weekend. Jadi, jika Anda berkunjung bersama keluarga, tempat ini bisa menjadi pilihan tepat untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak. Ken's Cafe bisa kamu kunjungi di Komplek Wisata Batu Flower Garden, Coban Rais, Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Jangan lupa untuk mampir ke Batu Edu Park dan tempat wisata lainnya di sekitar Ken's Cafe dan nikmati waktu liburanmu di Kota Batu hingga makin menyenangkan. Udara sejuk dari Gunung Panderman memberikan kenyamanan unik yang banyak wisatawan rasakan di sini dalam waktu lama. Pemandangan eksotis dari spot foto Batu Flower Garden selalu menjadi incaran anak muda untuk diunggah ke media sosial pribadi mereka. Selain konsep melihat gardu pandang, Batu Flower Garden juga memiliki spot foto hammock yang sangat unik, di mana kamu bisa berfoto sambil bersantai di hammock yang sudah disiapkan oleh pengelola wisata di bawah naungan pohon. Ada beberapa jenis hammock yang bisa dipilih, dan setiap hammock memberikan tampilan dan nuansa yang berbeda. Salah satunya adalah hammock tower, di mana beberapa hammock disusun berlapis-lapis. Spot hammock tower ini sangat cocok bagi Anda yang ingin berfoto bersama teman-teman dalam satu frame. Selain hammock tower, ada banyak flying hammock dan spider hammock. Untuk anak-anak juga ada mini hammock tower yang berukuran kecil dan tidak terlalu tinggi. Sensasi unik fotografi bisa Anda rasakan sambil bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar. Perut kenyang dan tim melalak pun keluar dari kawasan wisata Batu Flower Garden.
Sepanjang perjalanan, kami banyak menemui lokasi wisata lain. Seperti keberangkatan kami ke Kota Batu ini di siang hari tadi, sorenya kami sudah melalui jalur yang lain ke Kota Malang. Benar saja, kalau tadi kami berangkat lewat Jatim Park 3, pulangnya kami melewati Jatim Park 2. Namun karena waktunya singkat, tim Melalak akan ulas lagi ya nanti di kunjungan berikutnya. Saatnya pulang, tapi belum ke kota asal tim Melalak loh sobat, melainkan ke destinasi wisata berikutnya yang akan tim bagikan di episode berikutnya. Seperti biasa, sebelum mengakhiri episode kali ini, tim Melalak mengajak sobat sekalian untuk subscribe channel BNews TV ini. Klik like dan jangan lupa bagikan video ini serta ikutin terus perjalanan tim Melalak. Di episode mendatang, tim Melalak akan menyambangi ibu kota Jakarta loh sobat. Semoga hari kalian menyenangkan seperti perjalanan tim Melalak yang akan datang. Ikutin terus ya sobat. Salam dan sehat terus buat kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum. BNews TV.